Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 666. Jack mengernyitkan alisnya setelah mendengar kekhawatiran Tanya. Kurasa bukan itu masalahnya. Bagaimanapun juga, Hector adalah kepala Green Sky Hall. Sebagai kepala aula yang terkenal, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Tanya, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jack dengan tatapan sinis dengan sepasang matanya yang besar dan indah. Memang, dia adalah kepala Green Sky Hall, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya bukanlah apa yang kamu lihat di permukaan. Bagi kita, mereka membuka bisnis di bidang spa dan pusat kesehatan, tetapi di bawah tanah, mereka membuat banyak berurusan dengan perdagangan kotor. Haruskah kita benar-benar mempercayai orang seperti itu? Jack mengangguk setuju dengan kata-kata Tanya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika Hector tidak mempelajari pelajarannya, dia akan sangat menyesalinya nanti. Baiklah kalau begitu. Sekarang sudah cukup siang, ayo kita berbelanja. Tanya menyarankan dengan ragu-ragu. Jack melihat jam di pergelangan tangannya, ini sudah hampir tengah hari. Setelah beberapa perenungan, dia mengusulkan, oke. Aku punya $50.000 dari Green Sky Hall. Biarkan aku mentraktir kalian bertiga makan siang yang enak. Terima kasih. Tanya terkekeh. Oh, benar. Aku hampir lupa. Ini hari gajian dan ini pertama kalinya kamu menerima gajimu. Bagian keuangan akan mentransfer gajimu paling lambat sore ini. Jack tampak tidak peduli dengan ucapan Tanya. Benarkah? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan melupakan semuanya. Apa? Ini gaji $20 juta sebulan. Aku yakin angka ini adalah yang tertinggi di antara para pengawal. Bagaimana mungkin kamu tidak menantikannya, atau menunjukkan kegembiraan sama sekali? Lebih buruk lagi, kamu hampir melupakannya. Ivene kehabisan kata-kata. Bahkan, jika Jack memiliki beberapa juta di tangannya, gaji 20 juta masih akan dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Tampaknya, uang tidak begitu relevan baginya. Bocah putus asa ini. Bagaimana kamu bisa melupakan sekitar $20 juta? Tanya, tidak tahu harus menangis atau menertawakan Jack. Seandainya, aku tahu kau akan melupakan hari gajianmu sendiri, aku tidak akan terburu-buru membayar gajimu. Sangat bagus jika aku bisa menghemat banyak uang. Sebagai balasannya, Jack memberikan senyum terhangat padanya dan berkata, jika kamu tidak membayar saya, tidakkah kamu takut, suatu hari nanti aku akan mengingat gaji saya 20 juta dan memukul Anda karena tidak membayar saya? Jack menyelesaikan kalimatnya dengan tawa hangat lagi, sebelum menyadari bahwa wajah Tanya telah berubah semerah tomat. Dia kemudian menyadari, dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, Tanya adalah seorang wanita, mungkin leluconnya terlalu berlebihan. Selain itu, dia sering mengolok-olok muridnya dengan cara seperti ini, ketika dia berada di medan perang. Semua orang di kamp sudah terbiasa, tetapi, sekarang mereka tidak ada di kamp dan Tanya bukan muridnya. Dia adalah putri dari keluarga Drake, sebuah mutiara keluarga yang paling berharga. Wajah Tanya berubah merah saat dia menatap tajam ke arah Jack. Huff. Kamu, jika kamu berani melakukannya, aku tidak akan pernah membayar gajimu. Uhuk. Itu hanya lelucon, Nona Tanya. Baiklah, ayo keluar untuk makan. Jack terbatuk canggung, jelas malu. Dia kemudian berjalan ke mobilnya dengan ekspresi serius, dalam upaya untuk menutupi rasa malunya. Sharon merasa risih dan tidak nyaman mendengar percakapan yang terjadi antara Jack dan Tanya. Dia mengerutkan bibirnya, cemberut, dan bergumam, si idiot ini bahkan tidak menatap mataku, dan sekarang dia ingin memukul Nona Tanya. Ketika Tanya mendengar apa yang dikatakan Sharon, dia terdiam. Dia langsung meraih tangan Sharon dan berkata, Sharon, jangan bilang kalau kau cemburu. Dia hanya bercanda. Bagaimana dia bisa menyukai gadis kecil sepertiku? Lagi pula, dia sudah punya istri. Meski demikian, Sharon terlihat tidak puas dengan penjelasan tersebut. Dia bergumam dengan nada kecewa, aku masih sangat kesal. Kenapa dia tidak bisa bercanda seperti itu denganku? Bab 667. Ivene kehilangan kata-kata. Dia melenggang di belakang Sharon, dan mendaratkan tamparan keras di pantat Sharon, lalu berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Au! Rasa sakit yang tumpul menetap di pantat Sharon, menyebabkan dia berteriak keras. Matanya melebar menjadi bola sebesar piring. Ivene Drake, apa yang kamu lakukan? Senyum tak berperasaan, terpampang di wajah Ivene saat dia memutar kepalanya.
Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin dipukul? Anggap saja tamparan itu dari Jack. Sharon tercengang. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mendengus marah, bagaimana bisa sama? Jika tamparan itu benar-benar dari Jack, mungkin itu menyiratkan bahwa Jack tertarik padanya. Dalam hal ini, meskipun jika dia akan dipukul hingga hitam dan biru, hatinya akan meledak dengan sukacita. Namun, dia harus realistis. Jack, si idiot ini, tidak pernah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo cepat pergi. Ini pertama kalinya Jack mentraktirmu makan siang, jadi cop-cop. Kasih sayang dan kesetiaan Sharon terhadap Jack memicu desahan tanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa cinta bisa seperti ini. Cinta Sharon adalah obsesi. Itu merasukinya terlalu dalam, dan membuatnya kehilangan rasa percaya dirinya. Namun, situasi saat ini adalah cinta tak berbalas. Lagi pula, dengan penampilan Sharon yang menarik dan sosok yang memikat, banyak pria di luar sana akan jungkir balik untuknya. Dengan atribut karismatik seperti itu, Sharon tetap setia kepada Jack dan terus aktif mengejarnya. Namun demikian, Jack tidak repot-repot membalas perasaan itu dan tidak pernah memberinya kesempatan sama sekali. Di pintu masuk villa, senyum tipis namun ramah tergantung di wajah James Drake. Dia mengamati keributan itu, berdiri tidak terlalu jauh dari mereka berempat. Jack White, dia memang bukan orang biasa. Aku harus memberinya pujian, karena memiliki keberanian untuk pergi ke Green Sky Hall sendirian. James berkata pada Spectre, nadanya penuh dengan emosi yang campur aduk. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya telah menghilang dari pandangannya. Memang, Jack bukan orang biasa. Nona Tanya mengatakan bahwa Jack akan mengunjungi mereka, tetapi saya tidak berharap dia kembali begitu cepat. Sepertinya, semuanya berjalan dengan baik. Spectre mengangguk setuju. Untuk pemahaman terperinci tentang seluruh situasi, kita perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasinya. James tersenyum hangat lagi sebagai tanggapan. Tidak, kurasa Tanya dan yang lainnya cukup dekat dengan Jack. Mereka mengobrol cukup lama barusan. Mereka seharusnya mendiskusikan peristiwa yang terjadi di Green Sky Hall. Kita bisa bertanya pada Tanya saat dia kembali nanti malam. Dia seharusnya tahu cukup banyak. Spectre terkekeh. Nona Tanya adalah sesuatu yang lain. Dia berhasil mendekati Jack dalam waktu yang cukup singkat. Tuan Muda Drake, di sisi lain, masih tetap angkuh dan penuh penghinaan terhadap Jack. Dia tidak terlihat seperti penggemar Jack, dan dia tidak pernah benar-benar berbicara dengan Jack sebanyak itu. Memikirkan putranya ini, ekspresi wajah James mengeras. Timothy, bocah ini, selalu membuatku khawatir untuknya. Kudengar, dia bermain biliar dengan Grayson dari keluarga Mon, setiap kali dia bebas akhir-akhir ini. Terlebih lagi, jumlah taruhan mereka dalam satu pertandingan cukup besar. Dia bisa kehilangan banyak uang, hanya dalam satu pertandingan. Dahi Spectre berkerut menjadi kerutan. Melihat James, dia perlahan menumpahkan beberapa kata, Tuan Drake, ada satu hal tentang Tuan Muda Drake, yang saya tidak yakin apakah saya harus melaporkannya. Melihat ekspresi ragu-ragu dari Spectre, hati James tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia mengizinkan, dengan alis berkerut, tumpahkan. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Muda Drake telah mengunjungi beberapa pusat hiburan akhir-akhir ini, dan dia bergaul dengan seorang teman bernama Michael Wilson. Teman itu adalah Tuan Muda dari keluarga bangsawan kelas 3, dan dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Wajah James berubah lebih gelap setelah mendengar berita itu. Timothy, bodoh ini. Dia selalu patuh dan tampil cukup baik di depanku. Aku tidak menyangka, dia akan mulai bergaul dengan orang-orang ini. Jika dia terus bersikap seperti itu, bagaimana aku harus menyerahkan properti Drake kepadanya di masa depan? Bab 668. Dalam sekejap, Jack dan ketiga wanita cantik itu telah tiba di sebuah restoran yang sunyi dan tenang, dengan dekorasi berkelas. Itu adalah restoran yang layak. Lingkungannya tenang dan memiliki estetika pastel. Meskipun harganya agak mahal, uang bagi Jack tidak pernah menjadi masalah baginya. Harganya tidak akan menggoyahkan Jack sedikit pun. Baiklah, nona-nona. Pesan apapun yang Anda inginkan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang 3 wanita cantik untuk makan siang. Jack menyerahkan menu dan mengucapkannya dengan rendah hati. Aku hanya seorang pengawal, dan kalian bertiga berasal dari keluarga bangsawan. Namun, kalian rela membiarkan aku mentraktir makan siang, ini benar-benar suatu kehormatan. Tanya terdiam beberapa saat. Si brengsek ini bukan pria biasa, dan dia pasti pria dengan status sosial yang mungkin hampir sama dengannya.
Namun, dia bertingkah bodoh di hadapannya. Jelas, bagi semua orang bahwa orang ini bukan pengawal biasa. Harganya sama sekali tidak murah. Apakah kamu tidak khawatir, $50.000 tidak akan cukup? Ivene sengaja menggoda Jack setelah melihat menu. Jangan khawatir. Apakah Anda pikir anggaran saya untuk makan siang kita hanya 50.000? Senang rasanya memiliki kalian, 3 wanita cantik bersama dengan saya. Saya akan dengan senang hati menghabiskan $500.000 untuk kalian, apalagi hanya 50.000. Jack terkikik, lalu dia melihat ke arlojinya, dan merenung sejenak sebelum berkata, "Oh, omong-omong, perusahaan Selena cukup dekat dari sini, dan sekarang hampir jam makan siang. Aku akan mengundangnya untuk makan siang bersama kita, karena dia memiliki istirahat makan siang 2 jam. Apakah istrimu tidak akan cemburu pada kami? Kamu makan siang dengan 3 wanita cantik. Selain itu, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk kami, bukankah dia akan memarahimu?" Tanya menggoda main-main. Tidak, dia tidak akan marah. Jack berkata dengan percaya diri. Istri saya adalah wanita yang lembut, baik hati, murah hati, cerdas, dan berbudi luhur. Mengapa dia memarahi saya, hanya karena saya mengundang kalian bertiga untuk makan siang? Mendengar dia memuji Selena dan melihat ekspresi bangga di wajah Jack, hati Sharon tenggelam dan pikirannya mulai mendung. Dia bisa melihat bahwa Jack benar-benar mencintai istrinya. Ada perbedaan besar antara cara dia memperlakukan Selena dan dirinya sendiri. Semua ini membuatnya merasa ragu pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak menarik atau cukup cantik? Dia bertanya-tanya, apakah Jack akan jatuh cinta padanya? Jack keluar untuk menelepon Selena. Pada saat yang sama, Ivene sedang memesan makanan. Persetan. Sebuah suara menusuk bergema dari dalam restoran ke telinga Jack ketika dia baru saja akan menelepon. Alis Jack langsung berkerut setelah mendengar suara itu. Dia melihat ke dalam restoran dan di detik berikutnya, wajahnya mengerut. Di dalam restoran, beberapa pria dengan kalung emas di lehernya yang tebal mengelilingi Tanya dan yang lainnya. Salah satu dari mereka memasang seringai miring yang licik. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai pipi Tanya. Cek, kamu gadis yang seksi, bukan? Kamu juga memiliki kulit yang halus seperti sutra. Bagaimana kalau saudara-saudaraku dan aku mentraktirmu makan siang kali ini dan setelah itu, kamu ikut dengan kami untuk sesi karaoke dan bersenang-senang dengan kami? Si bajingan berbicara, mulutnya membentuk seringai mesum. Dia mengalihkan fokusnya ke Ivene dan Sharon yang ada di sampingnya. Apel Adamnya bergerak ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. 2 anak ayam ini juga. Lihatlah tubuh mereka, sangat terawat. Dan wajah mereka juga sangat cantik. Ya, kamu benar sekali. Nona, satu-satunya hal yang kami tidak kekurangan adalah uang. Kami akan mentraktirmu makanan enak dan anggur yang enak. Datang dan bersenang-senanglah bersama kami. 80.000 atau bahkan 100.000 tidak masalah bagi kita. Pria lain bergema sambil cekikikan. Tepat ketika Jack melangkah keluar dari restoran untuk menelepon, para bajingan ini masuk. Mereka memperhatikan ketiga wanita cantik itu, segera setelah mereka memasuki restoran, dan mereka langsung mendekati ketiganya dalam sekejap. Ada banyak wanita cantik di bumi ini, kebanyakan dari mereka adalah penggali emas. Mereka semua memuja sugar daddy dan menikmati menjadi sugar baby mereka. Selama para pria mengeluarkan sejumlah uang, dan memamerkan uang mereka, kebanyakan wanita akan sujud di depan mereka. Tentu saja, beberapa preman ini memiliki pengalaman dengan wanita seperti itu sebelumnya, jadi tentu saja, mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi ketika mereka mendekati Tanya dan yang lainnya. Pesan saja apapun yang kamu suka, nona-nona tersayang. Bahkan, makanan dan minuman yang super mewah dan harga yang selangit itu juga, kalian boleh memesannya. Kami akan membayar semuanya. Bab 669. Begitu preman yang matanya terpaku pada Tanya menyelesaikan pidatonya, dia mengulurkan tangannya lagi, mencoba membelai pipinya. Persetan. Tanya menepis tangannya, dengan ekspresi jijik terpampang di wajahnya. Ini adalah suara menusuk yang didengar Jack beberapa waktu lalu. Dia memasuki restoran, wajahnya sedingin es. Kamu gadis yang pemarah, bukan? Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu berapa banyak yang harus kamu gantikan untuk menamparkan tanganku? Aku sudah bertanya dengan baik-baik, apakah kamu setuju untuk bergaul dengan kami? Tetapi, karena kamu sudah memukulku, kamu tidak punya pilihan selain ikut dengan kami hari ini. Oh, tentu saja, kamu dapat memilih antara bergaul dengan kami, atau membayar $1 juta untuk biaya pengobatanku. Pria itu menyeringai.
Karena Tanya telah memukul tangannya, dia memutuskan untuk mengancamnya. $1 juta seperti kacang bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Tapi untuk orang brengsek sepertimu, bermimpilah. Tanya bangkit dari tempat duduknya, dan melompat ke depan sedikit, mencoba mendorong preman itu menjauh. Gadis bajingan. Aku mencoba bersikap baik denganmu, tapi sepertinya kamu tidak menghargainya, ya. Pria itu juga tidak diam saja, dia mendorong Tanya ke belakang dengan keras. Pria itu jelas telah berlatih bertarung, kekuatan fisiknya bukan lelucon. Bagaimana mungkin seorang nona muda dari keluarga kaya seperti Tanya, bisa menerima dorongan seperti itu? Au! Tanya tersandung, kehilangan keseimbangan sebelum dia terpeleset dan jatuh ke belakang. Saat dia jatuh, dia merasa sangat ketakutan. Dia mengenakan rok pendek hari ini, dan pakaiannya berwarna putih. Kata-kata, malu, terlintas di benaknya. Sebuah lengan yang kuat muncul dari belakangnya, dan melingkari pinggangnya. Pemilik lengan menangkapnya tepat waktu, dan Tanya menggantung secara diagonal di cengkeramannya, di udara. Saat Tanya tertangkap di pinggangnya, dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu. Namun, ketika dia menyadari bahwa Jack-lah yang menangkapnya, dia menghela nafas lega. Bukankah ini adegan yang mirip dengan yang ada di sinetron? Sebelum ini, dia selalu menganggap acara seperti itu terlalu konyol. Bagaimana bisa pemeran utama pria selalu muncul tepat waktu di saat-saat kritis? Pemeran utama pria akan melingkarkan lengannya di pinggang pemeran utama wanita, sebelum bertukar pandang dengan penuh kasih sayang. Tapi, saat dia menemukan dirinya terjebak dalam adegan yang tepat ini, Tanya membeku, diam seperti patung. Dia hampir tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya, dan hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dia teringat pada malam ketika Jack tidak sengaja mencium bibirnya 2 kali. Pipinya yang merona menjadi semakin merah. Namun, ada perbedaan antara sinetron dan kenyataan yang dia jalani. Jack bahkan tidak memandangnya, apalagi dengan cara yang penuh kasih sayang. Setelah menangkapnya agar tidak jatuh, dia segera membantunya berdiri. Nona tanya, apakah Anda baik-baik saja? Apakah dia menakuti Anda? Saya benar-benar minta maaf, saya hanya ingin menelepon sebentar. Saya tidak berharap akan kedatangan beberapa serigala liar seperti mereka. Jack berbicara dengan senyum hangat di wajahnya saat dia membantu Tanya berdiri. Wow, bukankah ada yang mencoba bermain superhero? Preman yang mendorong Tanya memiliki tato kepala serigala di dadanya. Dia merobek bajunya sedikit lebih lebar untuk memamerkan tato sebelum berkata dengan agresif, "Kamu benar tentang aku menjadi serigala. Aku bukan hanya serigala, tapi serigala liar yang pernah mencicipi darah sebelumnya. Tahukah kamu itu? Lihat ini." 3 preman lainnya saling melirik, sebelum mereka juga membuka baju mereka untuk memperlihatkan tato kepala serigala yang sama di dada mereka. Itu hanya tato. Bagaimana itu menakutkan? Jack tertawa dingin setelah melihat tato di dada mereka, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan badut. Bab 670. Keempat bajingan di depan Jack berpikir dia akan takut pada mereka setelah mengungkapkan tato mereka. Namun, Jack tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia juga mengatakan beberapa hal yang membuat sudut mulut mereka berkedut. Apakah Pang ini tidak mengenali tato ini? Apakah kamu tidak takut? Jalan-jalan di sekitar area ini adalah wilayah kami. Kami dari geng Wolf Fang. Pria itu menunjuk ke tato di dadanya, dan mengumumkan dengan bangga, meskipun kami tidak memiliki banyak anggota di geng Wolf Fang, setiap anggota geng sama kejamnya dengan serigala liar. Menyinggung kami, sama dengan menggali kuburanmu sendiri. Yang lain menimpali, jika kamu memahami situasinya, kamu akan membuat dirimu menghilang sekarang juga. Selain itu, gadis ini memprovokasi Brother Felix. Jika tidak, Brother Felix tidak akan mendorongnya. Aku mengerti. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Juga, apakah kamu tahu siapa wanita ini? Apakah kalian bodoh atau apa? Beraninya kamu mendorong nona muda ini? Jack terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah aku terlihat peduli? Yang aku tahu hanyalah, dia wanita yang sangat menarik. Brother Felix tertawa tak terkendali. Jelas, dia tidak mengenali Tanya dan yang lainnya. Namun, kesalahan bukan pada mereka. Lagi pula, mereka hanyalah bajingan lokal yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu atau berhubungan dengan seseorang seperti Tanya yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka yang mengetahui status Tanya biasanya berasal dari keluarga bangsawan yang kuat. Aku pengawalnya, dan dia nona Tanya dari keluarga Drake. Wajah Jack tenggelam. Apa? Tidak mungkin. Dia nona Tanya.
Dari keluarga Drake. Salah satu preman tercengang mendengar kata-kata Jack. Dia jelas ketakutan. Jika itu benar-benar nona tanya dari keluarga Drake, maka mereka dalam masalah besar. Preman lain segera membalas, kamu penipu. Dia bukan nona tanya Drake yang asli. Dengan status dan identitasnya, dia tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Selain itu, jika nona tanya keluar di depan umum, bukankah seharusnya ada sekelompok pengawal bersamanya? Felix menganggap pernyataan itu masuk akal juga. Dia berkomentar, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri, ya. Jika nona tanya dari keluarga Drake keluar, setidaknya akan ada selusin pengawal bersamanya. Mereka akan berotot dan kuat, tapi ini dia, hanya seorang lajang. Lihatlah dirimu juga, kamu tidak terlalu berotot atau kuat. Apakah kamu pikir kami bodoh? Aku sudah memesan milikku, apakah kalian memiliki hal lain untuk ditambahkan? Ivane bertanya, ketika dia menoleh ke arah Jack dan yang lainnya, setelah dia memesan bagiannya. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Aku baik-baik saja. Kita selalu bisa memesan lebih banyak makanan nanti, jika itu tidak cukup. Jack tersenyum sambil menggosok tinjunya. Menjelaskan hal-hal kepada sampah sepertimu, membuang banyak waktu dan energiku. Kurasa tinjuku bisa menjelaskan lebih baik. Apakah kamu pikir aku akan takut? Felix tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 3 preman lainnya untuk menyerang Jack. Namun demikian, dengan beberapa pukulan sederhana, serigala-serigala itu menjatuhkan diri ke tanah, mencengkeram dada mereka kesakitan sebelum mereka mulai meringis. Rasa sakit merayapi tubuh mereka, dengan intensitas yang mengerikan. Rasanya, seperti dimakan dari dalam keluar oleh makhluk bergigi tajam. Apa-apaan ini? Mata Felix melebar menjadi bola sebesar kiwi. Tenggorokannya tercekat dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mengatupkan rahangnya, mengeluarkan pisau saku dari saku celananya, dan meluncurkan pisau ke arah Jack. Namun, dia bahkan tidak mampu mendekat sebelum Jack mengambil pisau itu darinya. Dengan tangan kanannya, Jack mengayunkan pisau saku di depan wajah Felix. Felix sangat ketakutan sehingga tubuhnya mati rasa, darahnya membeku di nadinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Felix menatap dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa, meskipun tidak ada luka di tubuhnya, bajunya telah robek dan terpotong, meninggalkan ratusan lubang. Dia berdiri membeku di tempatnya, tampak seperti seorang pengemis yang mengemis di jalanan. Tuan, saya salah. Kaki Felix berubah menjadi lemas dalam sekejap, dan dia menjatuhkan diri ke tanah, berlutut di depan Jack. Dia benar-benar percaya bahwa, jika Jack ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu, dia akan mati lebih dari 100 kali.